Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, saya akan sharing lagi kepada teman-teman semuanya tentang pupuk penyubur. Jadi penyubur tanaman, entah itu dari pada saat tanam sampai dia itu panen berkali-kali. Ini dia teman, penyuburnya. Jadi untuk yang baru saja tanam, untuk yang awal tanam minimal ya 10 hari HST ini pakai ini teman, penyubur Ultradap dimix dengan Ambition seperti ini. Terus ini ada MKP juga, ini yang buah teman, sama sih satu produk sama ini. Terus ini ada fermentasi atau penyubur lainnya supaya lebih bagus lagi tanamannya. Jadi saya akan kasih tahu teman-teman. Jadi ini harganya itu yang hijau ini 45.000 kalau di tempat saya, terus yang merah ini 53.000. Terus Ambition ini saya beri yang 1 liter ini asam amino, ini harganya 150 teman. Jadi kalau misal di tempat-tempat teman-teman memang beda-beda harganya ya, karena saya ini beli di toko pertanian di kampung. Kalau mungkin udah ke kota lebih murah lagi, biasanya seperti itu teman. Nah ini tuh fermentasinya dari air kelapa, terus ada telur, ada AM4 ataupun Yakult bisa, terus molase atau air gula seperti itu. Teman-teman kalau mau cara membuatnya nanti udah saya kasih videonya, linknya di deskripsi maksudnya seperti itu. Jadi teman, menggunakan pupuk penyubur seperti ini satu ini selain menurut saya lebih bagus karena ini bisa untuk mencegah stres teman. Jadi teman-teman kalau biasanya awal tanam cabai atau tomat atau tanaman lain, pindah tanam maksudnya tuh fungsinya ini teman, Ambition ini bisa untuk anti stres. Jadi pindah tanam. Jadi zat aktivator tanah juga seperti itu teman. Jadi asam amino ada asam sulfat dan unsur mikro untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah dan hasil panen secara cepat, memulihkan tanaman dari stres akibat biotik atau abiotik, dan penyerapan nutrisi yang lebih baik teman. Jadi kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman secara optimal. Ini asam amino ini teman. Lah untuk MKP ini saya tuh teman, penggunaannya ini sama ini, terus ini. Jadi kalau yang masih awal belum berbunga, awal tanam pakai yang hijau teman, yang Ultradap. Terus yang kalau udah mulai pembungaan atau buah, ini penggunaannya yang MKP ini teman. Jadi cabenya itu teman, cabai yang udah hampir 30 kali panen tetap masih menggunakan ini teman. Jadi selain ya seperti ini udah panen yang ke berkali-kali teman. Jadi ini sisa, bahkan itu ada yang tunas-tunas baru ini lagi mau tumbuh lagi. Jadi ya lumayan ya, harganya lagi mahal seperti itu. Kita langsung aja teman, cara penggunaannya teman. Jadi saya menggunakan tangki. Ini tangkinya ukuran 20 liter. Seperti itu. Kita langsung eksekusi aja teman. Jadi untuk ini pupuk fermentasinya teman, saya menggunakan 3 gelas seperti ini kemasan. Ini gelas kemasan dari es krim nih teman. Jadi kurang lebih ya 1 liter lah untuk 20 liter di mix seperti itu. Saya ini pakai ini teman, kain lagi supaya ini nanti waktu saya nyemprot enggak ini teman, enggak menyumbat di bagian sprayer. Biarpun di sini udah ada itunya, saya tetap pakai kain supaya lebih aman lah teman ya. Untuk dari ini teman, kayak apa namanya, dalam tangan kayak partikel-partikel kecil seperti itu lah. Seperti itu jadi kita masukkan ini aja dulu, kita satu aja dulu. Ini biasanya saya menggunakan 3 ininya. Nah 3 ini 3 fermentasi buatan sendiri tadi. Terus ya kan saya mix aja langsung teman. Terus saya menggunakan ini teman yang MKP karena saya kan udah pembuahan ya kan, jadi saya menggunakan MKP. Jadi kalau teman saya menggunakan MKP nya teman, saya 4 sendok per 20 liter air teman. 1 2 3 4. Jadi antara 2 sampai 4 sendok teman.
Jadi teman-teman kalau mau langsung ditaruh di sprayer juga bisa banget, tapi saya biasanya salurkan dulu di ember supaya lebih mudah. Seperti ini aja teman-teman. Ya. Terus teman, ini asam aminonya saya menggunakan satu tutup kemasan. Ini ukuran yang 1 liter seperti ini. Ini baunya tuh seperti itu teman lah, satu tutup kemasan. Asam aminonya lah sini. Tuh, mix aja teman, kita langsung mix. Ya, kita taruh sini, ini sampai penuh ya teman ya. Langsung kita semprot gitu ya teman. Nah, jadi teman-teman ini bisa untuk semua tanaman ya teman ya, entah itu tanaman hias, buah-buahan, terus untuk tanaman sayur-sayuran, tidak hanya cabai ataupun tomat yang saya tanam, yaitu. Nah, ini ada satu lagi teman info, kalau untuk yang ultra bedap ini yang hijau ini, kalau untuk di mix menggunakan insek ataupun fungi itu tidak ada di sini ketentuannya, tapi saya belum pernah saya mix pakai insek ataupun fungi teman. Kalau yang ini saya paling-paling untuk penyuburnya ya saya mixnya sampai pakai ambisin tadi ataupun pakai kalsium. Tapi kalau untuk yang MKP ini bisa dimix dengan fungisida teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau sekaligus memberantas atau mengurangi hama jamur, ini bisa langsung dimix dengan fungisida. Kalau di sini tuh ada ini teman, udah ada keterangannya teman. Jadi pemakaian MKP Pak Tani 1% atau 10 gram per liter air. Ini 10 gram per liter air dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan efikasi fungisida teman. Seperti itu. Jadi cocok untuk semua jenis tanaman, padi, jagung, semangka, melon, cabai, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, tanaman perkebunan, serta tanaman yang ditanam di greenhouse atau hidroponik. Ini di sini teman-teman kalau mau tahu caranya, cara pemakaiannya, cara takarannya itu udah ada labelnya di sini. Jadi ini untuk semprot bisa, untuk kocor juga bisa teman. Jadi kalau untuk kocor caranya seperti yang saya tadi teman, takarannya. Cuma kalau untuk kocor ini untuk cabai, tomat ataupun terong ini teman-teman bisa tambahkan KNO3 dikocor. Jadi ini yang misal teman-teman 20 liter seperti ini dikocor minimal per tanaman ya 50 sampai 100 mili per tanaman. Seperti itu. Jadi bisa dicampur dengan KNO. Pupuk Pak Tani sama seperti di sini kan ada KNO ya kan. Jadi KNO itu harganya ya berapa itu ya? Mahal lah ya. Seperti itu. Oke, ini udah itu. Nanti kita akan siap semprot aja teman. Jadi ini kita taruh sampai penuh aja dulu. Nanti kita siap semprot eksekusi. Jadi penyemprotannya ini waktu pagi sebelum jam 9 kalau bisa. Ini juga di sini teman, dari penggunaan MKP ini bisa mencegah dari busuk bunga dan mencegah dari teman, mencegah kerontokan bunga dan buah teman. Jadi merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Jadi aplikasi mudah dengan cara ditabur atau dikocor, disiram, disemprot atau sistem hidroponik teman. Ya, jadi MKP Pak Tani ini berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air teman. Seperti jadi ini bisa untuk mencegah kerontokan buah dan juga bunga. Jadi komplit banget teman ya, seperti itu. Dan ininya ini zat aktivator tanaman teman ini. Aduh ini jadi komplit banget kalau kita mix aplikasi dengan asam amino seperti itu. Dan yang poinnya ini yang merah ini bisa diaplikasi dengan fungisida teman sekaligus seperti itu. Tapi kalau dengan insek saya belum pernah mencoba. Saya itu jarang teman kalau mengaplikasikan zat-zat seperti ini. Maksudnya kayak ada aplikasi, ada fermentasi seperti ini, terus ada penyuburnya sama insek itu saya jarang. Saya pasti biasanya sendiri-sendiri kalau penggunaannya seperti itu. Oke teman, karena saya memakai yang
udah berbuah seperti ini, atau ini udah panen yang hampir ke 30 kalinya cabai ini, saya menggunakan yang aplikasi yang tadi itu, menggunakan yang MKP. Jadi kalau teman-teman kalau mau yang baru saja tanam itu menggunakan yang ultra adapt teman, seperti itu. Jadi tidak hanya untuk tanaman cabai aja, untuk tanaman tomat dan lain sebagainya itu bisa. Ini juga saya mau menyemprot tomat juga yang udah mau berbuah seperti itu teman. Jadi ini yang udah berkali-kali berpanen tuh sangat bagus sekali teman, dengan pupuk MKP yang tadi yang pupuk buahnya, ya kan. Kalau yang untuk pupuk yang sekali tanam, baru saja tanam, itu menggunakan yang ultra adapt itu tadi teman. Jadi seperti ini contohnya teman. Nah, untuk tomatnya juga saya menggunakan pupuk yang MKP yang tadi teman, karena ini udah mulai masa generatif atau pembuahan. Ini saya teman, tomatnya ini menalinya atau memberi tali itu agak terlambat teman, soalnya ini saya waktunya nggak begitu ada nih teman, sampai bengkong seperti ini teman. Ini terlambat menali teman. Biasanya itu kan saya 2 minggu udah saya tali, ini udah sampai mau ini tomatnya pecah cabang baru saya tali. Jadi seperti itu teman, sharing saja ya tentang penggunaan pupuk ini penyubur untuk tanaman sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya, supaya lebih bagus mencegah kerontokan buah ataupun bunga. Semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.